Surat Ar-Rum bukan sekadar surat, tapi ia adalah nubuwah. Ia adalah masa depan yang menjadi sejarah. Surat ini akan tetap bereksistensi karena perulangan sejarah pasti terjadi. Surat Ar-Rum, sebuah surat yang terus menggema dalam sejarah. Surat Ar-Rum adalah surat ke-30 dalam Al-Quran. Ia diturunkan di Makkah dan dinamai Ar-Rum karena menubuatkan kekalahan bangsa Romawi oleh Persia, lalu kemenangan mereka kembali setelah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang paling dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Quran Surat Ar-Rum ayat 14. Ayat ini diturunkan pada masa umat Islam di Makkah sedang terintimidasi. Kaum muslimin melihat Persia sebagai musuh ideologi karena mereka penyembah api, majusi, sedangkan Romawi lebih dekat karena mereka beragama Nasrani. Bangsa Rom dikalahkan oleh Persia. Tapi Allah memberi kabar bahwa kekalahan itu tidak selamanya. Dan itu terjadi tepat sebagaimana yang dikabarkan Al-Quran melalui lisan baginda. Ini adalah mukjizat ilmiah dalam sejarah, bahwa Al-Quran menyampaikan kejadian masa depan yang akurat tanpa kesalahan. Timur versus Barat, sebuah konflik yang terus hidup. Perhatikanlah, konflik antara Timur dan Barat tidak pernah benar-benar berhenti dalam sejarah. Persia, dalam konteks modern bisa disamakan dengan Iran yang dekat dengan Rusia, dan Romawi secara budaya dan keturunan menjadi lambang Barat seperti Eropa dan Amerika. Kini, di abad modern, konflik lama itu muncul kembali. Iran, Syiah keturunan Persia, menjadi lawan ideologi Barat, Amerika dan sekutunya. Timur dan Barat kembali berhadapan. Namun dalam ketegangan ini, orang-orang beriman bersuka cita karena ada pertolongan Allah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada hari itu, orang-orang mukmin akan bergembira dengan pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Quran Surat Ar-Rum ayat 45. Maknanya, kemenangan bukan milik Romawi atau Persia, bukan milik Iran atau Amerika, tapi pertolongan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh muslim di dunia, pemuda penakluk zaman. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertarungan akhir ini? Bukan Amerika, bukan Iran, bukan pula bangsa Arab yang kehilangan arah, tapi kelak akan datang seorang pemuda yang akan menaklukkan bangsa Arab dari kemunafikannya, mengalahkan Persia dari kesesatannya, dan menjatuhkan Barat dari kesombongannya. Siapakah pemuda ini? Sebagian ulama menafsirkannya sebagai Imam Mahdi, seorang pemuda dari keturunan Rasulullah yang kelak akan bangkit di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari umatku Al-Mahdi. Allah akan memberinya hujan, bumi akan mengeluarkan tumbuhannya, dan umat akan hidup makmur. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Akhir zaman dan perang melawan Dajjal. Setelah penaklukan-penaklukan itu terjadi, akan muncul Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Namun pemuda ini, Al-Mahdi, tidak sendirian. Ia akan bersekutu dengan seorang Nabi yang agung, Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal sejak penciptaan Adam. Setiap Nabi telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan sesungguhnya Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Maka berakhir sudah perseteruan antara Timur dan Barat saat kebenaran sejati datang membawa cahaya Allah bagai kilat. Kita di mana? Namun pertanyaan besarnya adalah, kita umat Islam hari ini berada di pihak siapa? Apakah kita hanya jadi penonton atau akan menjadi bagian dari barisan para pejuang yang membela agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari para saksi berdiri, kiamat. Quran Surat Ghafir ayat 50. Penutup. Surat Ar-Rum bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah pelajaran, ia adalah peringatan, dan ia adalah janji kemenangan. Pada hari itu orang-orang beriman akan bergembira, dan kita berharap menjadi bagian dari mereka. Wallahu a'lam.